Hi, welcome to Spark Talk Podcast, a podcast that talk about Catholic for teenagers. Halo, selamat datang semua di Spark Talk episode 3. Nah, setelah kemarin-kemarin kita sudah bertemu dengan narasumber-narasumber yang seru di Spark Talk episode sebelumnya. Sekarang di episode 3 ini kita juga kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kak Enrico Gracia yang merupakan koordinator fakultas dari KMK FMIPA UI 2021. Yuk kita sambut untuk Kak Enrico, silakan mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Thank you Angel udah mengundang saya ini di sini di podcast kali ini gitu kan ya. Oke, mungkin perkenalan diri dulu. Nama lengkapnya udah disebutin juga tadi. Nama lengkapnya adalah Enrico Gracia. Bisa dipanggil Enrico atau misalnya teman-teman yang udah kenal biasanya manggil Ko atau misalnya N, itu is okay gitu. Tapi gue pribadi lebih prefer dipanggil N sih karena mudah dan simple gitu kan, just a letter N gitu kan. Tuh. Gue geografi 2019. Apalagi ya? Masih umur 19 tahun per hari ini. Apalagi ya? Mungkin dari Angel apalagi yang mau diketahui dari gue gitu. Oke, KN ya, berarti lebih mudah manggilnya KN. Yes, Mungkin kakak bisa ceritain kesibukan Kak Enrico sendiri belakangan ini ngapain aja gitu? Kesibukan pastinya pertama kuliah, gitu kan ya, kuliah. Masih liburan, abis kemarin UAS dapat nilai gitu kan ya, puji Tuhan nilainya bagus lah gitu. Terus panitia, ada panitia acara besar di departemen gitu ya. Terus ada juga organisasi gitu. Organisasinya itu ada di departemen, ada yang tingkat fakultas juga gitu kan. Nah, yang tingkat departemen ini lebih ke BSOD gitu ya, itu lebih ke kelompok studi geografi begitu yang penelitian. Terus ada juga yang penelitian di fakultas itu, teman-teman juga tahu mungkin NSSA gitu ya, NSSA FMIPA UI. Nah terus salah satunya juga menjabat sebagai ya ini koordinator fakultas KMK FMIPA UI itu. Wah, ternyata sibuk banget ya buat narasumber kita satu ini, hebat. Dan lebih kerennya lagi, nilainya bagus loh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, nah kan Kak Enrico ini koordinator fakultas dari KMK FMIPA UI ya Kak, benar kan ya Kak? Yes, betul. Nah, mungkin Kak Enrico bisa nih berbagi cerita gimana kok bisa Kak Enrico ini bisa menjadi koordinator fakultas KMK FMIPA UI 2021. Kok bisa? Eh Gimana ya jawabnya? Sebenarnya sih cuman awalnya daftar gitu ya, karena memang dibuka kutip lowongan gitu ya. Jadi open tender lah buat tiap tahun dari KMK itu open tender buat koordinator fakultas gitu kan, kayak layaknya organisasi lah, kayak OSIS gitu tuh pasti ada gantian ketua gitu kan. Nah ini pas buka terus gue ya udah mencoba daftar gitu kan. Terus karena ya pengen coba aja lah gitu kan, toh kebetulan juga Katolik gitu kan, rumah kedua gua agama gitu kan, toh juga dari SMA sebenarnya pun gua udah banyak berkecimpung di kegiatan yang keagamaan lah gitu. Dari OSIS pun juga gua 2 tahun berturut-turut di divisi kerohanian gitu kan, jadi ya udah cukup terekspos lah buat organisasi kerohanian, organisasi keagamaan gitu. Jadi ya udah pede aja coba daftar dulu gitu kan. Terus ya udah habis melewati proses bidding gitu ya. Akhirnya ya dinyatakan lolos, puji Tuhan. Terus ya udah deh jadi korfak gitu. Gitu. Oh, berarti bisa dibilang kalau menjadi koordinator fakultas tuh kayak panggilan dari Tuhan gitu ya Kak ya? Ya kind of gitulah. Wih, keren banget nih. Nah, mungkin Kak Riko bisa cerita tentang ketika jadi koordinator fakultas pasti ada sukacitanya ya di KMK FMIPA UI. Mungkin Kak Riko bisa ceritakan bagaimana sukacitanya menjadi bagian dari KMK FMIPA UI.
Sukacita pertama gue suka punya banyak teman gitu ya. Maksudnya adalah jadi koordinator fakultas itu ya istilahnya ngerangkul lah gitu kan, ngerangkul teman-teman buat ayo kita sama-sama aktif di keagamaan gitu kan. Jadi ya udah kita ketemu teman baru gitu kan, terus saling ngobrol gitu, mungkin jadi tambah lebih deket gitu kan. Jadi yang awalnya cuman gara-gara kenalan di awal maba gitu kan, jadinya ada ini bisa ketemu sharing-sharing lagi gitu kan, bahkan membentuk satu tim KMK, organisasi KMK ini gitu. Terus juga lihat teman-teman ada di tingkat gitu kan 2020, 2021 gitu kan. Kayak wow lumayan gitu kan, nambah temenan juga gitu, sama kakak tingkat pun juga gitu. Itu sukanya itu nggak cuma di fakultas sih sebenarnya, atau even di departemen pun teman-teman departemen gitu ya, tapi juga se-UI gitu, karena kan koordinator fakultas ini di atasnya ada tingkat UI gitu. Nah, jadi yang tingkat UI pun kita juga saling ketemu gitu. Jadi ya banyak ketemu teman baru lah gitu sih. Tuh. Jadi jadi kayak ketemu keluarga baru gitu lah ya Kak dengan Yes. gabung sama KMI. Oke, Benar. mantep banget nih. Nah, mungkin tadi sukanya udah, gimana kalau dukanya Kak? Apakah ada duka selama menjabat jadi koordinator fakultas? Wah, duka ya. Hmm, tentu ada lah. Dukanya ini paling sama-sama dirasain sama teman-teman ketua gitu ya. Ya adalah PI BPH atau mungkin ya lebih ke BPH gitu yang agak susah buat dirangkul kembali gitu ya. Mungkin ya kita tahu lah dia sibuk ini itu gitu kan. Cuman tetap cara itu menjadi duka, kayak awalnya dia udah komit gitu kan. Maksudnya udah diajakin, udah mau gitu. Toh kenapa tiba-tiba di tengah jalan gitu ya. Ini kan udah paruh tahun gitu ya, tengah jalan misalnya hilang gitu kan, bahasanya matil gitu. Nah itu ya agak sedih aja gitu sih ngeliatnya, kayak ya sedih lah gitu kan, kalian ngerasain juga gitu. Paling itu ya, itu sih dukanya kurang lebih. Oke, berarti tetap walaupun ada sukanya tetap ada dukanya ya Kak. Tapi di bawah Benar. suka aja gitu ya Kak. Yes, betul, di bawah santai aja lah, think positif lah Iya, gitu. oke. Terus mungkin Kakak ada tantangannya nggak untuk membagi waktu ketika menjadi koordinator fakultas, dan di mana Kakak juga punya kesibukan lain seperti kuliah dan kegiatan lainnya? eh Time management itu penting ya. Maksudnya adalah tiap orang gitu ya punya dapat kesempatan 24 jam per hari gitu kan. Per hari, per bulan, per minggu gitu, per tahun gitu kan. Jadi sama semua orang rata 24 jam. Tuhan nggak bagi-bagi tuh, misalnya orang yang paling sibuk dapatnya 30 jam, orang yang paling gabut, orang yang paling bosenin gitu cuma dapat 20 jam or less gitu kan. Enggak, tapi time management ini penting gitu. Nah, gimana cara bagi waktunya adalah gue lebih suka ya kerja dari pagi sampai sore gitu, karena ya otak-otak masih fresh lah gitu kan ya, pagi bangun tidur oh ya udah fresh buat ngerjain sesuatu gitu. Terus siang ya masih oke gitu kan, mendekati jam 1 jam 2 itu biasanya udah mulai ngantuk. Cuman balik lagi gue belajar jam 3 gitu kan, mulai belajar jam 3 gitu. Biasanya sih ya gue biasanya bagi waktu dengan kuliah dulu, kuliah itu penting nomor satu gitu ya. Terus yang kedua adalah biasanya di malam hari atau di sore menjelang malam lah itu mulai sibuk ngurusin dikit tentang kepanitiaan, organisasi gitu. Nah, terus juga jangan lupa kerjain tugas-tugasnya gitu. Mungkin bagi tugasnya itu yang penting ya, karena gue itu ada ya istilahnya jam malam lah, jam 10, jam 11 itu mata gue juga udah otomatis ngantuk. Jadi mau nggak mau harus bagi waktunya dengan pinter gitu. Nggak sekedar gampang kayak apa ya, oh ya udah lu bisa kerjain jam segini, lu kerjain jam segini gitu. Enggak, maksudnya tetap tertata dengan rapi supaya semua itu selesai dengan teratur gitu. Kalau itu sih dari gua gitu. Wah, berarti time management itu benar-benar penting ya Kak kalau lagi Mm-mm. kayak gini. Yes, bener, Nah, apalagi ya pandemi inilah bisa fleksibel lah kita kan ya, kayak ya udah ini disambi iya ini gitu benar. nggak sih, ya kan?
benar-benar kita Heeh. bisa ngelakuin apa aja yang kita mau dalam sekaligus gitu ya, Kak. Yes, benar. Oke. Mungkin ngomong-ngomong tentang koordinator fakultas nih, buat adik-adik mungkin yang bakal mau jadi koordinator fakultas, apakah ada tips and triknya, Kak? Tips and triknya gue nggak ini sih, nggak ada tips and trik ya, maksudnya ya pede aja lah gitu, kayak kalau lu mau mencoba sesuatu yang baru, misalnya jadi ketua gitu ya, lu nggak usah susah-susah deh, misalnya jadi ketua BEM UI atau misalnya ketua BEM FMIPA gitu, mulailah dari hal yang sederhana aja gitu, kayak ya gue mikir KMK FMIPA itu juga nggak ada salah ya lu jadi ketua gitu, kayak sebagai kontribusi yang dilihat adalah pas pendaftaran magang atau kerja gitu di portofolio CV kalian, itu kontribusinya gitu, bukan tingkatan misalnya, gue ketua BEM FMIPA, gue lebih gampang cari kerja. Ya itu ada lah yang pemikiran seperti itu, ada, itu nggak salah gitu kan. Cuman balik lagi menurut gue, yang gue pikirkan, yang gue berpendapat adalah apa kontribusi lu buat jabatan tersebut gitu. Jadi pede aja, kalau misalnya lo ada program kerja yang baru atau misalnya insightful gitu, nggak apa-apa, dicoba aja, dibawa. Dari situ kalian bisa tahu, oh menjadi ketua seperti ini tuh agak seperti ini gitu. Jadi ada beda inilah, jadi nggak usah takut, tetap aja langsung aja daftar, buat memberanikan diri jadi koordinator fakultas gitu. Wah, berarti keren nih buat teman-teman KMK FMIPA udah dapat insight dari Kak Enrico gimana cara jadi koordinator fakultas yang baik. Mungkin buat kedepannya bisa tanya-tanya secara pribadi ya, Kak, kalau ada yang mau tertarik gitu jadi koordinator Boleh. fakultas KMK FMIPA. Oke. Nah, kita udah tanya-tanya serius tentang koordinator fakultas. Sekarang waktunya kita santai-santai dengan sesi fun in the middle, di mana sesi ini merupakan sesi pertanyaan cepat, dan setiap pertanyaan Kak Enrico harus jawab dalam waktu 5 detik ya, Kak. Oke, gas. Oke. Udah siap ya, Kak? Langsung pertanyaan pertama. Kira-kira Kakak lebih suka bubur diaduk atau enggak? Diaduk. Perlu alasannya nggak? Wah, kenapa tuh? Oh, Perlu oke, dong. ditanyain. Oke. Diaduk karena bubur ya bubur lah ya, udah cair gitu, buat apa lu bisa lagi gitu kan. Ya udah, lu udah cair, ya udah lah lu aduk sekalian biar maknyus makannya gitu. Gitu. Jadi sekalian aja ya Kak, biar Yes, semuanya bisa tuh. langsung dalam satu Bener, gigitan. bener. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa mata kuliah favorit Kak Enrico? Hmm. Eh, Praktikum SIG. Wah, nggak tahu juga ini ya. Jadi praktikum SIG ini mungkin gue sedikit cerita ya, tentang sistem informasi geografis. Jadi ada ngutak-ngatik komputer ya gitu. Itu gue suka. Oh, jadi sukanya yang tentang ngotik komputer gitu ya Kak ya? Yes, bener. Biar nggak bosen. Yes, Oke, bener. keren-keren. Terus yang ketiga, apa hobi Kak Enrico selama WFH? Hobi. Main game. Wah, game apa tuh Kak kira-kira? Game apa ya? Ya gamenya game biasa lah, game. Ya mungkin teman-teman tahu lah, GTA gitu, atau misalnya PUBG gitu. Kadang gue tiap malam tuh mabar sama temen SMP gue gitu kan, PUBG gitu. Ya udah, lu main aja gitu buat refreshing lah gitu. Oh benar, refreshing di dalam tengah kesibukan gitu ya Kak ya? Yoi, benar. Jangan pikirin kerja, belajar lah itu, robot ya gitu. Iya, penting nih teman-teman buat sekali-kali refreshing. Untuk pertanyaan keempat ya Kak, kita lanjut. Apa kriteria pasangan idaman dari Kak Enrico? Wow, sangat sulit. eh Sayang anak, penyayang lah, penyayang. Penyayang lah yang. Wah, penyayang. Buat teman-teman KMK FMIPA UI, buat yang penyayang boleh nih langsung dikontak Kak Enrico-nya. Oke, buat pertanyaan kelima ya Kak. Oke, Ada nggak superhero favorit Kakak selama ini? Iron Man. Wah, kenapa tuh Kak alasannya? eh Pertama, maksudnya dia belajar dari kesalahan gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu, Iron Man ini pernah, si War Machine itu pas di Civil War gitu ya, dia kena lasernya si Vision itu kan, nggak sengaja, terus dia jatuh
si War Machine-nya jatuh dari ketinggian tinggi banget itu ya, terus sampai kena tanah gitu, jadi bikin si War Machine-nya ini cedera gitu. Terus Iron Man-nya kan suit-nya itu kan dia dibikin oleh Iron Man gitu kan. Nah, terus akhirnya Iron Man berpikir bahwa gimana caranya supaya nggak terulang lagi gitu, ada orang yang jatuh dari bajunya dia gitu, dari pakaiannya dia, terus akhirnya diaplikasikan di Spider-Man gitu kan. Dia dipasang parasut gitu kan, atau misalnya keselamatan yang penting gitu. Terus juga di satu cerita Iron Man ini juga pernah kedinginan gitu ya, film Iron Man kedua kalau nggak salah itu, yang dia evakuasi diri terus tersesat di Norwegia apa di Eropa sana, terus di musim dingin gitu karena dia kedinginan gitu, di armornya dia tuh nggak ada penghangat badan gitu. Nah, di Spider-Man pun dia bikin gitu supaya si Peter Parker ini waktu itu pernah lihat bahwa Peter Parker nyebur ke danau gitu kan, terus ditolongin, terus di pinggir danau Peter Parker ngomong, gue kedinginan gitu, terus sama Iron Man-nya bilang, gue udah kasih penghangat buat lo gitu, terus akhirnya dinyalain, oh ya udah jadi ada penghangat gitu. Jadi dia belajar dari kesalahan dan mau trial and error lah gitu. Tuh. Wah, alasannya dalam banget nih. Mau belajar dari kesalahan. Berarti itu nanti bakal diterapin ya, Kak, di prinsip hidup Kakak gitu. Harus dong. Oke. Nah, udah selesai nih untuk pertanyaan Fun in the Middle. Waktunya kita tanya-tanya lagi tentang Kak Enrico. Oke. Mungkin Kakak ada rencana pribadi untuk selanjutnya, atau mungkin ada target yang ingin Kakak capai? Target mungkin jangka menengah dulu lah ya, yang udah mau setelah lulus nanti gue kepikirannya adalah kerja di salah satu perusahaan ternama dengan modal ilmu geografi gitu, gue gitu ya. Biasanya pengennya kerja di company yang semacam ride hailing gitu ya, yang bisa ada sistem informasi geografisnya gitu. Gue pengen kerja di situ gitu. Terus nanti setelah kerja pengen ngelanjutin S2 di Singapura gitu ya, karena sebenarnya gue pengen aja gitu belajar di Singapura karena memang itu cita-cita gue sejak SMA gitu. Itu sih. Wah, cita-cita dan targetnya mulia banget ya. Semoga nanti bisa cepat tercapai buat semua target Amin. Kak Enrico. Amin. Nah, mungkin sekarang Kak Enrico punya harapan nih untuk uh, KMKF MIPA untuk kepengurusan setelah Kakak. Ya, harapannya adalah tetap dilanjutin ini KMKF MIPA, karena dimanapun lu berada, agama lu pasti tetap ada, gitu kan. Kalau lu agama yang nggak dibawa, susah hidup lu gitu. Lu nggak bisa berpegang sama siapa-siapa gitu. Lu cuma bisa berpegang pada Tuhan. Jadi salah satu uh, aspek yang bisa lu kembang itu adalah agama, dan agama ini bisa lu kembangkan di KMKF MIPA UI gitu. Itu jadi harapannya adalah teman-teman bisa tetap aktif di KMKF MIPA UI. Jangan pernah terpikir bahwa KMKF MIPA UI it's not a thing gitu ya, tapi memang ya walaupun dipandang sebelah mata lah, tapi KMKF MIPA UI tetap menjadi rumah agama kalian. Itu dari gua. Oke, jadi untuk kepengurusan selanjutnya, kalian harus berpikir bahwa KMK itu merupakan rumah untuk pulang gitu ya, Kak ya? Benar, setuju. Oke. Mungkin kita out of the box sedikit. Ada nggak sih, Kak, Santo atau Santa yang merupakan panutan Kak Enrico? Hmm. Gue nggak terlalu banyak pikir ini sih sebenarnya. Mungkin yang terlintas pikiran gue adalah Bunda Teresa ya. Bunda Teresa dari Kalkuta. Itu memang baru debeatifikasinya cukup baru gitu ya. Dia seorang, kenapa gue milih dia, karena dia ini benar-benar membawa apa ya, benar-benar berbagi dengan kasih, benar-benar berbagi tanpa pamrih gitu ya. Dia nggak pengen diekspos oleh banyak media gitu. Dia berbagi undercover gitu ya.
dia bangun satu panti gitu kan, tapi juga nggak terlalu kaya, nggak terlalu jelek tuh. Dia juga berbagi sepanjang hidupnya lah, maksudnya sampai akhir hayat, sampai dia meninggal kan, sampai sekarang dia dijadikan seorang santa gitu kan, dan memang pengorbanannya yang cukup baik sih dari dia gitu. Benar-benar. Jadi karena pengorbanan yang tulus itu ya Kak, bikin Kakak jadi amazing gitu. Yes, bener. Oke, sekarang kita udah menuju ke penghujung nih. Kira-kira apakah Kakak punya pesan buat teman-teman pendengar Spark Talk dan mungkin anggota KMK FMIPA UI lainnya, atau mungkin khusus untuk angkatan 21 yang akan bergabung di KMK FMIPA UI nantinya? Oke, untuk pesannya adalah udah disampaikan sebelum-sebelumnya juga sih, udah ada gitu kan, maksudnya tetaplah aktif di KMK gitu ya. Agama itu bisa dibilang penting karena lu bisa ada di sekarang gitu ya, lu bisa duduk, lu bisa ngapain segala sesuatu, lu bisa dengerin podcast ini karena ada Tuhan gitu. Lu menghirup napas karena ada Tuhan gitu. Kalau misalnya lu mikir, wah Tuhan nggak ada ya, maksudnya apa sih ini ya, kontribusi Tuhan buat hidup gua gitu, itu lu pikir salah gitu. Tapi satu sisi itu Tuhan udah bikin kehidupan lo itu sesuai yang dia pengen gitu. Jadi agama itu lagi-lagi nomor satu, itu penting. Coba gimana kalian pikirin deh, gimana sih lo bisa kembangin agama gitu kan, selain di gereja gitu kan. Oke, ada OMK atau mungkin ada Antioch atau misalnya ada Roses gitu, itu boleh gitu kan, kalian terlibat aktif di situ juga nggak apa-apa gitu. Tapi cobalah di fakultas atau misalnya di kehidupan kampus lu, coba deh lu pikirin apa sih agama gitu kan, maksudnya lu ngapain sih di kampus gitu kan. Ya udah, gue coba deh kembangin agama di KMK gitu. Itu buat temen-temen yang mungkin pengen aktif di KMK gitu ya, pikirlah seperti itu gitu. Dan mungkin buat teman-teman 2021, welcome, selamat datang di kampus kebanggaan Indonesia, asik. Hanya ada you and I gitu kan, UI. Selamat datang juga di FMIPA, dan selamat datang juga di keluarga mahasiswa Katolik FMIPA UI. Dan di sini kita bakal banyak have fun, ya, kita bakal banyak belajar, kita banyak bakal mengembangkan diri di KMK FMIPA UI. Itu aja dari gua. Oke, terima kasih banyak Kak Hendriko buat pesannya, dan juga terima kasih banyak udah menyempatkan untuk hadir di podcast Spark Talk kali ini. Oke, thank you juga Angel buat undangannya. Semangat. Oke, nah terima kasih banyak nih buat teman-teman KMK FMIPA UI yang sudah mendengarkan podcast Spark Talk kali ini. Saya Angelika Patricia pamit undur diri, dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast Spark Talk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you for listening Spark Talk Podcast. Stay tuned for the next episode. And have a nice day.